Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48 Perampokan Makam. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah anggota terbaru dari Wings Alliance, Chu Feng. Dia mungkin tampak muda, tetapi dia bukan orang yang sederhana. Su Mei tersenyum dan memulai perkenalan. Apakah dia lebih muda darimu, Su Mei? Pria berpakaian putih itu berjalan mendekat dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng. Aku Bai Tong. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, dan melihatmu hari ini, kau benar-benar bukan orang biasa. Terima kasih. Chu Feng juga menangkupkan kedua tangannya sebagai balasan. Bagi mereka yang memperlakukannya dengan sopan, dia akan selalu memperlakukan mereka dengan sopan. Pemuda yang mengenakan gaun bermotif bunga persik dan gadis muda yang mengenakan pakaian maskulin juga berjalan mendekat. Pria itu berkata dengan sangat serius, namaku Ye Taozi. Ini calon istriku, Zhang Tingzi. TN, Tao tanda hubung lebih besar dari, persik, Ting tanda hubung lebih besar dari, anggun. Chu Feng juga tersenyum dan menggenggam kedua tangannya ke arah mereka berdua. Namun, dia berkata dalam hatinya, sialan Ye Taozi, Zhang Tingzi, mereka berdua benar-benar cocok. Hanya dengan nama itu mereka sudah sangat cocok. Chu Feng, kami menyambutmu di keluarga besar aliansi Wings. Kami harap kamu tidak menaruh hal-hal sebelumnya di dalam hatimu, karena kami berdua sebenarnya. Kakak beradik naga dan harimau berjalan mendekat dan diam-diam menatap Su Mei saat mereka berbicara. Batuk-batuk, melihat itu, Su Mei dengan cepat batuk 2 kali dan dengan kejam melirik mereka berdua. Seketika, mereka menyingkirkan kata-kata yang akan mereka katakan karena takut. Chu Feng yang memiliki kekuatan roh yang kuat sudah melihat firasat itu. Dia menduga bahwa Su Mei pastilah yang memaksa saudara naga dan harimau untuk melakukan sesuatu. Chu Feng, kamu benar-benar punya nyali. Aliansi Wings dengan baik hati mengundangmu dan kamu berani menolak. Apakah kamu punya kelebihan atau kemampuan? Tepat pada saat itu, pemuda berwajah dingin berpakaian biru itu berbicara. Jia Yunfeng, diamlah. Melihat itu, Su Mei hendak menunjukkan sifat aslinya. Ah, Su Mei, biarkan dia menyelesaikannya. Namun Chu Feng menarik Su Mei ke belakangnya, tersenyum, menatap Jia Yunfeng lalu berkata, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja. Maksudku, kau tidak layak bergabung dengan aliansi sayap. Jia Yunfeng berteriak. Ekspresi Chu Feng berubah dan tiba-tiba dia menggerakkan tangannya. Satu telapak tangan ilusi muncul dan menepuk dada Jian Yunfeng. Pada saat itu, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Feng yang berwajah baik akan menyerang tanpa tanda-tanda. Telapak tangan ilusi. Jia Yunfeng bukanlah orang biasa. Dia langsung mengenali keterampilan yang digunakan Chu Feng. Aura alam roh tingkat 7 mulai berputar. Dia memutar tangannya dan meninju. Gelombang kekuatan tak terbatas meledak darinya. Keterampilan yang dia gunakan adalah keterampilan tingkat 4. Melihat itu, meskipun Chu Feng sedikit terkejut, dia sama sekali tidak takut. Dia mengubah keahliannya dan menggunakan jurus petir pertama. Dengan sekejap, dia tiba di belakang Jia Yunfeng. Setelah itu, ada telapak tangan ilusi lainnya yang bergerak ke arah punggungnya dan menyerang. Asteris ledakan. Telapak tangan itu menancap tanpa ada yang terluka. Jia Yunfeng tidak dapat bertahan dan ia terduduk di lantai. Setelah berbaring dengan keras di lantai, ia melarikan diri beberapa meter sebelum berhenti. Orang ini punya metode yang sangat kuat. Melihat itu, semua orang di tempat kejadian, kecuali Su Mei, semuanya terkejut dengan mata mereka yang berbinar. Terutama saudara naga dan harimau. Mereka bahkan terkejut sampai membuka mulut mereka. Chu Feng dalam ingatan mereka adalah orang yang sangat lemah. Atau setidaknya lemah di hadapan mereka berdua. Namun sekarang mereka menemukan bahwa mereka tidak mungkin salah lagi. Jika Jia Yunfeng bukan lawan Chu Feng, maka kedua bersaudara itu tidak akan mampu mengalahkannya lagi. Ini jelas menunjukkan bahwa Chu Feng menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dalam pertukaran sebelumnya, dia jelas membiarkan keduanya melakukan apa yang mereka inginkan. Pada saat itu, mereka berdua tahu mengapa Surou dan Tetua Ou yang merekomendasikan Chu Feng untuk bergabung dengan Wings Alliance dengan cara apapun. Itu karena Chu Feng benar-benar memiliki kualifikasi. Apakah kamu tahu apakah aku layak atau tidak sekarang? Chu Feng tersenyum dingin dan berkata sambil melihat Jia Yunfeng yang sedang memanjat dari tanah. Bajingan. Tepat saat Jia Yunfeng berdiri, dia tiba-tiba berteriak marah dan melompat ke arah Chu Feng sekali lagi. Namun tepat pada saat itu, tubuh Bai Tong berkelebat dan langsung muncul di depan Jia Yunfeng. Sambil menghalangi, dia berkata dengan suara berat. Baru saja, Chu Feng sudah meninggalkan sedikit muka untukmu. Jangan mencari kesengsaraan. Jia Yunfeng jelas sedikit takut pada Bai Tong. Setelah memikirkan serangan Chu Feng sebelumnya, dia juga mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi.
Alam roh tingkat ke-8. Adapun Chu Feng, dia mendesah kaget. Dia bisa merasakan aura Bai Tong sebelumnya. Dia sama seperti Su Mei, juga berada di level 8. Baiklah, ini disebut kalian tidak akan saling mengenal tanpa bertengkar. Waktunya terbatas jadi ayo cepat pergi. Saat itu, Ye Taozi berbicara. Atas panggilannya, beberapa orang mulai berjalan keluar dari kuil. Su Mei berjalan di depan Chu Feng dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar sombong. Mereka bahkan belum mengatakan apapun, tetapi kamu langsung menyerangnya. Dia yang memintanya. Chu Feng mengerucutkan bibirnya. Baiklah. Sebenarnya, aku suka sifatmu saat seperti ini. Su Mei tersenyum manis dan mengeluarkan sebuah buku dari tas pinggangnya lalu memberikannya kepada Chu Feng. Apa ini? Chu Feng menerimanya dan menemukan bahwa buku itu sudah cukup tua. Halaman-halamannya yang lusuh cepat robek. Namun, ketika Chu Feng melihat kata-kata di buku itu, matanya berbinar. Di atasnya tertulis, teknik misterius tingkat pemula, teknik pernapasan. Ini sebenarnya adalah teknik misterius, ini. Diam. Mendengar itu, Su Mei segera menggunakan tangannya untuk menutupi mulut Chu Feng. Dia dengan gugup melihat keluar kuil dan takut orang-orang di luar akan mendengarnya. Su Mei, kamu. Ini bukan apa-apa. Aku berjanji padamu kemarin jika kau bergabung dengan Wings Lions, aku akan memberimu teknik misterius untuk dikultivasikan. Aku hanya memenuhi janjiku. Su Mei berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Kemarin, para saudari membantunya, jadi Chu Feng sudah berutang budi kepada mereka. Dia tidak perlu menggunakan teknik misterius sebagai imbalannya. Namun Su Mei tidak ambil pusing dengan hal-hal itu dan hal itu membuatnya merasa sangat menyesal jadi dia berkata pelan, terima kasih. Apa terima kasih? Cepat simpan. Jangan biarkan mereka melihatnya. Juga, jangan berikan pada orang lain untuk mengolahnya atau aku akan membelah kulitmu. Su Mei dengan ganas melambaikan tangan kecilnya di depan Chu Feng lalu berlari keluar sambil melompat dan memantul. Melihat gadis yang manis, cantik dan tulus itu, kesan Chu Feng terhadap Su Mei menjadi beberapa kali lipat lebih baik. Chu Feng dan rombongan terus berjalan ke arah barat. Setelah 2 hari 2 malam menunggang kuda, mereka telah meninggalkan perbatasan sekolah naga biru dan mereka jelas tidak sedang menjalankan misi sekolah. Su Mei, apa yang sebenarnya kita lakukan? Bukankah kita membuang-buang waktu dengan pergi sejauh ini? Chu Feng bertanya dengan pelan. Dia merasa bahwa untuk satu misi, jika mereka perlu menghabiskan begitu banyak waktu di jalan, itu hanya membuang-buang waktu. Aku akan memberitahumu secara diam-diam. Kita akan merampok sebuah makam. Su Mei tersenyum senang dan berkata. Merampok makam. Benarkah? Itu benar-benar kurang etika. Wajah Chu Feng penuh dengan penghinaan. Apa yang kau tahu? Ini adalah makam seorang ahli di alam mendalam. Tidak hanya terdapat banyak sekali obat-obatan spiritual yang tersembunyi di sana, bahkan ada juga obat-obatan asal dan bahkan obat-obatan mendalam. Selain itu, akan ada banyak teknik misterius. Itu seperti gudang harta karun yang besar. Jika kamu merasa tindakan ini tidak etis, maka kamu tidak bisa datang. Su Mei mendengus dingin dan berkata. Itu makam ahli alam mendalam. Pengobatan asal. Pengobatan mendalam. Teknik misterius. Chu Feng tercengang. Di jalan kultivasi bela diri, alam yang dikenal adalah alam roh, alam asal, alam mendalam, dan alam surga. Jika alam asal dapat dicapai dengan bakat yang lumayan, alam mendalam hanya dapat dicapai oleh para jenius yang memiliki bakat luar biasa bagus. Berdasarkan pengetahuannya, guru sekolah naga Azure saat ini hanya berada di alam mendalam. Alam yang hanya bisa dicapai oleh orang terkuat di Provinsi Azure. Adapun alam surga, itu adalah alam yang membuat orang berjalan di udara atau menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sehari. Itu hanya menghancurkan ikatan langit dan bumi, melampaui batas manusia, dan itu adalah alam seperti legenda. Para ahli dari alam surga belum muncul di Provinsi Azure. Namun, Chu Feng telah mendengar sebelumnya, bahwa penguasa 9 provinsi, di dalam dinasti Jiang, memang ada orang-orang di alam surga.